Setelah itu kami bawa dong relawan kami dengan membawa tas yang besar, perkakas media kreatif yang udah oke, udah siap nih Prof. Kami datang ke desa, tiba-tiba 1-2 pejabat yang ada di teras itu menyampaikan, wah kalian nggak boleh ngabdi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Endorfin, hari ini kita ketemu lagi dan bicara tentang sebuah topik yang sangat menarik. Dan kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa, yang menggagas sebuah gerakan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara kita Fauza Qodriah dengan Sumut Mengajar. Ya. Apa kabar nih Fauza? Alhamdulillah sehat Prof. Prof apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih tentang Sumut Mengajar. Gimana nih ceritanya? Kok tiba-tiba bicara tentang pendidikan Sumut Mengajar? Apa Fauza memang latar belakangnya juga dari pendidikannya juga dari ini ya, keguruan atau apa kali? Oke Prof, terima kasih Prof. Pertama memang gerakan Sumut Mengajar ini digagas sebenarnya prosesnya cukup panjang. Okay. Sebelum gerakan ini digagas, saat tahun 1980-an, Ayah dan Umi kerap sekali turun ke daerah-daerah pedalaman, memastikan anak-anak untuk sekolah. Dan pada saat itu karena kebetulan Ayah dan Umi adalah tamat kuliah di Institut Agama Islam Negeri saat itu YIN. Okay. Akhirnya yang difokuskan adalah soal membaca Al-Quran. Ternyata puluhan tahun Ayah Umi mengabdi ke pedalaman desa, dilihat ada satu masalah di sana. Masalahnya bahwa tidak hanya orang Islam yang berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian kita melihat bahwa tujuan kemerdekaan itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Lantas Ayah dan Umi menyampaikan kepada kami anak-anak pada tahun 2010-an, Prof. Disampaikan bahwa sepertinya kita ini perlu untuk memastikan semua orang, baik agama Islam, non-Islam ya, ada Kristen, Nasrani dan sebagainya itu harus dapat terkait pendidikan yang setara gitu. Karena kan pedalaman desa itu cukup jauh. Sehingga tahun 2015 kakak abang menyampaikan, beberapa tahun silam itu ayah menyampaikan kepada kita, kami ada anak 6 bersaudara. Saat itu kami ada 4 yang berbicara duduk berembuk Prof. Kemudian ada abang ipar salah satunya. Sehingga ada 5 orang kami di situ duduk, disampaikan bahwa kita harus gagas sebuah gerakan yang setara dalam arti tidak hanya untuk Islam tapi Kristen, Nasrani dan seluruhnya kita berikan sebuah hak yang sama soal pendidikan. Sehingga 2015 ayo kita mulai, kita gagas sebuah gerakan namanya Gerakan Sumut Mengajar. Kenapa gerakan? Karena kita berharap gerakan ini tidak akan terhenti sampai bumi ini terhenti. Maka kapan gerakan ini terhenti? Saat bumi ini berhenti, maka gerakan itu juga akan luar biasa. Baik gitu, nih, Bro. Luar biasa. Jadi benar-benar rahmatan lil alamin ya penerapannya. Jadi bukan rahmat bagi seluruh alam. Betul, ya. Jadi tidak hanya bagi saudara-saudara kita yang Muslim, tapi seluruh saudara-saudara kita sebangsa setanah air dalam ikatan Indonesia itu berdampak bagi mereka. Insya Allah, Prof. Jadi mulai dari tahun 80, berarti terinspirasi oleh orang tua. Betul berarti, sekali, ya? Prof. Nah, kemudian ketika memulai Sumut Mengajar, itu idenya, gagasan itu ada patronnya, melihat siapa atau secara teknis ada halkah yang dilakukan atau ada kursus dulu atau apa, seperti apa kira-kira itu Fauza? Karena kita mau melangkah dan baru mulai melakukan apa yang dititahkan oleh orang tua, akhirnya kita berjalan dahulu, Prof. Setelah kita berjalan, kita melihat ada gerakan-gerakan lain seperti Gerakan Indonesia Mengajar misalnya, gerakan kerelawanan lain misalnya, sehingga kita modifikasi dulu dong. Kita lihat, ada sebuah gerakan di mana Gerakan Indonesia Mengajar misalnya, gerakan yang kemudian menghantarkan seluruh wisudawan atau sarjanawan terbaik. Sedangkan kita ingin gerakan ini diisi oleh seluruh mahasiswa terbaik. Sehingga kalau Gerakan Indonesia Mengajar adalah sarjana atau wisudawan terbaik atau sarjana-sarjana terbaik, kalau di gerakan ini mahasiswa dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masih mahasiswa aktif kalau dia di strata 1, kalau di strata 2 semester 1, 2, 3, 4, kalau di strata 3 semester 1 sampai semester 6 barangkali kita libatkan bergabung di gerakan ini. Karena kita ingin Prof bahwa tagline-nya itu sebenarnya
memastikan anak tetap belajar. Kita sebenarnya sepakat dengan pemerintah yang menyampaikan bahwa belajar itu 12 tahun. Tapi kita punya cita-cita bagaimana kemudian wajib belajar itu bukan 12 tahun, tapi minimal 14 tahun, Prof. 16 tahun. Sehingga strata satunya juga di-cover sama pemerintah. Itu targetan besar kita. Jadi kalau itu bisa dikatakan bahwa bukan sebuah copycat dari kegiatan Indonesia Mengajar. Iya, betul. Tapi melihat bahwa itu adalah salah satu yang bisa menjadi ide atau penambah gagasan kita untuk memperkaya gagasan yang kita lakukan. Betul sekali. Jadi perbedaannya bahwa Indonesia Mengajar adalah lulusan-lulusan terbaik. Iya, betul, Prof. Sedangkan Sumut Mengajar adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik. Betul, Prof. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalau kita bicara Sumut Mengajar, artinya skupnya atau lingkupnya itu berarti di Sumatera Utara. Iya, betul, Prof. Nah, apakah nanti mahasiswa-mahasiswa ini ditempatkan di salah satu kabupaten, kota, atau kecamatan, atau seperti apa secara teknisnya? Jadi teknisnya sebenarnya pengabdiannya 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun. Terhitung libur akhir semester seluruh mahasiswa kan 2 kali dalam setahun. Jadi pengabdian kita di libur semester, sedangkan peserta didik saat kita libur semester tidak libur semesteran. Ya, betul. Sehingga ada match di situ. Jadi sistemnya itu seluruh relawan kita ini bukan hanya orang-orang yang kuliah di Sumatera Utara, Prof. Tapi seluruh masyarakat Sumatera Utara, domisili KTP-nya Sumatera Utara, kuliahnya di luar Sumatera Utara, tapi libur semesternya untuk Sumatera Utara. Wah, jadi banyak tuh kita misalnya relawannya dari Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, kemudian UIN Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Keseluruhan itu, bahkan kemarin ada yang dari Sulawesi, dan kemudian dia sebenarnya adalah KTP-nya Sumatera Utara. Maka kita ajak semua orang Sumatera Utara, yuk balik ke daerah masing-masing, libur semesternya ngabdi untuk Sumatera Utara. Jadi skemanya begitu, Prof. Jadi tidak hanya mereka yang kuliah di Sumatera Utara. Betul, Prof. Jadi bisa dibilang seperti diaspora dong ya. Diaspora Sumatera Utara dimanapun balik lagi. boleh balik dan mengisi. Betul, ya. Prof. Nah, tadi yang saya tanyakan, penempatannya nanti di kabupaten kota, di kecamatan, atau di desa, atau seperti apa secara teknisnya? Kalau per 2 tahun belakangan ini targetan kita adalah wilayah pesisir. Kalau wilayah pesisir, kemudian kita cari seluruh daerah-daerah pesisir yang ada di Sumatera Utara. Seperti angkatan sebelumnya misalnya, Prof. Kita mengabdi di Batubara, kemudian Stabat yang di wilayah Tanjung Pura, kemudian Tanjung Balai seluruh kota pesisirnya, daerah pesisirnya. Apakah hanya di kabupaten saja? Tidak. Kita datang ke kota Tanjung Balai, yang notabene dia adalah kota. Kenapa kita mengabdi ke sana? Karena kota tersebut diisi oleh daerah-daerah pesisir. Karena harapan kita kemarin adalah anak-anak pesisir mau sekolah, anak-anak pesisir tidak mau narkoba. Jadi edukasinya ke sana. Sebab kita lihat dari banyaknya penelitian menyebutkan bahwa daerah pesisir itu rentan sekali masuk narkoba. Kira-kira daerahnya itu kota iya, kabupaten iya. Tentu kalau sudah masuk kota dan kabupaten, kelurahan iya, desa iya, kecamatan iya. Kira-kira gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa tadi Fauza secara tidak langsung juga menyampaikan bahwa daerah pesisir ini rawan sekali dengan narkoba, ya, sehingga kecenderungan untuk terjadinya putus sekolah itu sangat besar. Nah, kira-kira bagaimana nih dari tim Sumut Mengajar yang tadi kan tagline-nya untuk memastikan anak-anak tetap sekolah. Nah, bagaimana kira-kira teknis di lapangannya untuk membuat mereka tidak terjerat oleh narkoba dan tetap mau untuk tetap sekolah? Pada prinsipnya kita itu datang ke desa, kalau bagi masyarakatnya kita sebagai warganya, bagi orang tua yang menerima kita tinggal di rumahnya kita sebagai anaknya, bagi seluruh peserta didik kalau di luar kelas kita sebagai kakaknya, di dalam kelas kita sebagai gurunya. Maka kita membawa peran yang cukup banyak, Prof. Tapi tagline yang kita bawa adalah tentang bagaimana kita merasa keluarga dan kita merasa bahwa daerah itu adalah tempat kembali pulang kita setelah kita kembali lagi nanti ke kota. Dan yang kami metode yang kita bawa itu sebenarnya, Prof, kita datang ke desa dan kita ajarkan ke adik-adik learning by doing, learning by gaming, learning by traveling. Kalau 3 tagline yang kita bawa ini metode ya, Prof ya, metode learning ini kita bawa, akhirnya adik-adik merasa bahwa betul ini kakakku,
Kemudian adik-adik merasa, wah betul ini guruku. Kemudian mereka merasa, wah ini keluargaku. Jadi kalau ikatan keluarga, maka sebuah buku saya lihat bilang begini, sentuhan tangan tidak mampu mengalahkan sentuhan besi. Jadi memang hari ini anak-anak cenderung diberikan gadget, tapi ternyata setelah kami datang ke desa-desa, Prof, sentuhan tangan, elus kepala, pelukan kepada anak-anak peserta didik, itu ikatan yang sangat kuat. Seperti pengalaman kita, Prof. 2015 kita datang ke sebuah daerah yang ada di daerah Kabupaten Karo. Kita datang ke sana, kita mengharapkan semoga adik yang kupegang hari ini, kemudian 4 tahun setelah kami mengabdi di sini, mereka punya impian untuk sekolah tinggi. Dan hari ini, Prof, sudah di 2024, adik-adik yang kita bina di 2015 kini sudah masuk di strata tingkat tinggi, strata 1, yaitu di Universitas Negeri Medan. Ini adalah sentuhan yang kita yakini bahwa sentuhan tangan itu bisa mengalahkan sentuhan besi. Kira-kira gitu. Luar biasa. Sobat Endorfin, kita dengarkan sesuatu yang luar biasa hari ini, bagaimana sentuhan tadi, sentuhan tangan bisa mengalahkan sentuhan besi tadi. Jadi menggugurkan gadget-gadget yang tadinya tersentuh oleh ananda-ananda tadi. Nah, kita lanjutkan nih. Boleh lebih teknis nggak bicaranya? Misalnya tentang tadi ya, Foza ya bicara tentang learning by doing, learning by gaming, dan learning by traveling. Kira-kira gimana tuh? Anak-anak itu cenderung pengen ngasih tahu sama orang tua, begini hebatnya daerah kami. Tapi tak seorang pun dari kota itu datang ke desa nanya, apa sebenarnya keunggulan desa kalian? Jadi anak-anak tadi cenderung mau menceritakan desanya kepada orang-orang kota. Betul. Oke. Akhirnya kita buat ada namanya handbook, Prof, buku panduan. Buku panduan itu gimana learning by doing ini dilaksanakan, traveling dilaksanakan, gaming dilaksanakan. Metodenya semuanya adalah media kreatif pembelajaran. Jadi misalnya kalau learning by traveling tadi, learning by travel misalnya kita sampaikan kepada seluruh anak-anak didik, adik-adik semua, coba ceritakan gimana hebatnya daerah ini. Tapi nggak dengan cerita doang. Ayo kita kelilingin daerah ini. Dia sampaikan bahwa ini adalah tanaman yang dia tanam, bahwa dia sampaikan ini adalah lahan yang kemudian dikerjakan oleh orang tuanya semasa dia sekolah, sampai orang tua menikah kemudian menyekolahkan kami, memberikan makan kami, inilah lahannya, Kak. Sampai pada saat itu mereka menceritakan ini adalah pohon jagung, Kak. Karena tidak semua orang ngerti bagaimana tumbuh kembang pohon jagung. Itu contoh dari learning by traveling. Sehingga adik-adik menceritakan langsung. Dan kemudian ada sisi yang lain, Prof, di situ. Misalnya recycle. Adik-adik diajarkan mengutin semua sampah-sampah plastik, kemudian di recycle menjadi hal-hal yang baik, misalnya didaur ulang dengan hal-hal yang baik. Itu salah satu contoh. Kemudian bagaimana learning by gaming? Semua metode pembelajaran tidak secara formal gitu doang, diberikan bahan ajar kemudian anak-anak mencatat, tidak. Gaming itu misalnya ada ice breaking di dalamnya, sehingga anak-anak merasa, wah ternyata belajar itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Ternyata belajar itu semudah dan sehappy ini. Karena banyak guru-guru di daerah itu kan sudah lama sekali mengabdi, sehingga tidak ada metode baru, bahan ajar yang baru, Prof. Sehingga terkesan usang gitu kan. Gitu, Prof. Lah, kalau untuk berbuat seperti itu, kira-kira berapa lama waktu relawan tadi berada di desa atau di tempat pengabdiannya? Ya, sejak relawan datang ke desa, terhitung 18 hari kemudian, di saat itulah relawan kembali. Tapi sejak pertama kali relawan sampai ke desa, Prof, sampai 18 hari, di hari ke-16 kita laksanakan Festival Anak Indonesia. Festival Anak Indonesia digabungkan satu kabupaten, satu kota. Misalnya seperti kemarin kita di kota Tanjung Balai, Prof. Ada 33 desa dan kelurahan di situ. Kemudian 33 desa ini jaraknya cukup jauh-jauh, kita kumpulkan di rumah wali kota saat itu. Kita buat sebuah event. Kemudian ditanya sama warga, kenapa seluruh anak diperkenankan untuk ikut? Kenapa yang nggak juara 1, 2, 3? Kami menyampaikan kepada seluruh warga dan orang tua, Bu, bahwa setiap anak boleh tampil di depan umum dan setiap anak berhak menampilkan semua yang dia mampu. Sehingga ada 26 kategori lomba di situ, Prof. Ada lomba mewarnai, ada lomba menggambar, puisi, nari, bernyanyi, lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Kita gabungkan menjadi satu. Ternyata banyak anak-anak yang tidak juara di kelas tapi performnya bagus di atas pentas. Nah, kalau begitu apakah itu cukup hanya dalam waktu sekian hari tadi untuk membina
Dan kalau setelah sekian hari ditinggalkan tentu wah sayang banget apa yang udah dilakukan. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, Prof, yang dibangun adalah rasa kekeluargaan, harmonisasi antara kita orang baru dan orang pemilik desa tersebut. Jadi kita sebagai kakak datang ke desa, kita harus memastikan kita benar-benar dikakakkan sama adik-adik di desa. Kita datang ke rumah warga yang menjadi tempat tinggal, kita harus merasa bahwa kita benar-benar dijadikan anak dan kita menganggap orang tua itu seperti orang tua kita. Kampung halaman yang kemudian misalnya kampung kita ada 2, kampung halaman orang tua dan ayah ibu kita bertambah kampung halaman dengan kampung di desa. Maka harmonisasi, ada feel yang kemudian dibangun antara kami mahasiswa relawan Gerakan Semut Mengajar dan desa, itu yang dibangun sehingga kemudian bagaimana melanjutkan program ini. Setelah kami kembali pulang, kita memastikan Karang Taruna di tingkat SMA itu terbangun. Kemudian remaja masjid di tingkat SMA itu terbentuk, sehingga waktu kami pulang ada adik-adik yang melanjutkan proyek itu. Dan bagaimana monitoring kami sebagai relawan Gerakan Semut Mengajar? Per sebulan kami controlling langsung datang ke desa, controlling daring via video call, kira-kira gitu, Bro. Luar biasa. Sobat Endorfin, kita dengarkan tadi beberapa hal yang disampaikan Mbak Fauza Kodriah tentang bagaimana teknis di lapangan Gerakan Semut Mengajar. Nah, tapi kita pengen tahu nih, apakah selama ini ada sesuatu, katakan hambatan atau apa ketika menjalin hubungan dengan masyarakat di daerah tersebut, atau mungkin ada hal-hal yang menarik, atau mungkin ada yang nggak relawan yang akhirnya justru nggak mau pulang setelah itu. Kira-kira gimana? Oke, terima kasih, Prof. Memang kalau hambatan ini tentu seluruh organisasi punya hambatan. Tapi hambatan yang paling membekas di kita sebenarnya, Prof, saat kita mendirikan gerakan ini, kemudian itu di 2015, Prof. Saat itu Foja masih semester 5, Prof. S1 dan sekarang sedang S3 gitu kan, Prof. Jadi udah panjang perjalanan. Sehingga memang waktu itu di tahun 2016, Prof. 2016 kita datang ke sebuah desa, kita jauh-jauh hari sudah izin tuh, Prof. Kemudian pihak desa menyampaikan, oke, boleh. Setelah itu kami bawa dong relawan kami dengan membawa tas yang besar, perkakas media kreatif yang udah udah siap nih, Prof. Kami datang ke desa, tiba-tiba 1-2 pejabat yang ada di teras itu menyampaikan, wah, kalian nggak boleh ngabdi di sini. Pada hakikatnya, Prof, karena kita seorang penggerak, kita merasa, wah, kita nih kok kayaknya dibuat sedih, ini kacau hati kita dengan adik-adik, ada 6 orang di belakang kita adalah penggeraknya gitu kan, Prof. Sehingga pada saat itu kami sampaikan terima kasih, Pak, karena sudah memberikan pengalaman berharga untuk kami, sehingga akhirnya di perjalanan kami saat itu belum punya transportasi apapun, Prof, belum punya kendaraan pribadi apapun, sehingga kami berangkatnya naik Sutra dari Simpang Pos, kemudian turun di Simpang Sibolangit, kemudian kami masuk ke kantor tersebut. Pada saat itu saya sampaikan kepada teman-teman, oke, jangan gundah, tenang, tetap bahagia, karena ada desa yang lebih baik yang akan kita tuju. Pada hakikatnya keluar dari kantor itu kami nggak tahu, Prof, akan kemana. Mikir, kemudian ya sudah, kita balik ke kampung halaman. Kampung halaman adalah tempat kampung orang tua kita, Prof. Jadi karena kalau kampung kita pasti sudah menerima kita dengan lapang, sehingga perjalanan pun dimulai kembali, Prof. Kita stop Sutra sampai di Kabanjahe, kita stop angkot sampai di angkot itu kita stop beca, barulah kita tiba di desa. Adik-adik nanya, Prof, sampai hari ini barangkali mereka nggak ngerti kenapa mereka dibawa balik. Kemudian saya bilang, wah, tenang saja, inilah desa terbaik untuk adik-adik semua. Dan pada saat itu Foja belum tamat strata 1, Prof, sehingga merasa, wah, hal yang ini menjadi pengalaman berharga. Dan kemudian alhamdulillah, Prof, sampai hari ini kita tak pernah lagi ditolak, tidak pernah lagi diusir, sebab ada yang kita bangun, yaitu silaturahim dengan semua pihak. Yang lainnya barangkali kalau hambatan-hambatan, saya pikir ya biasa-biasa saja, Prof. Yang lainnya alhamdulillah. Kalau jadi ketika itu akhirnya mereka masuk ke satu desa di daerah Kabupaten Kabanjahe, masuk lebih dalam lagi. Nah, dan ketika itu dilakukan, karena itu kampung sendiri, jadi lebih terbuka untuk menerima ya. Iya, Prof. Nah, tapi waktu itu jadi pengalamannya bahwa selanjutnya kita menjalin hubungan komunikasi lebih baik. Betul, Prof. Luar biasa, itu satu mental leadership yang luar biasa yang Mbak Fauza nih tunjukin ke relawan-relawannya, ya, bahwa sebagai penggerak harus solution
oriented ya. Iya, betul. Jadi selalu seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang nih gerakan Sumut Mengajar, berarti sudah dari 2015 8 tahun nih. Iya, betul, Prof. Kira-kira apa capaian-capaian yang saat ini menurut Mbak Fauza nih, wah ini satu milestone buat kita. Iya, dulu saat menggagas ini kita berpikir setidaknya kalau jumlah kabupaten kota itu lebih dari 20, berarti kita butuh 20 tahun untuk kita bergerak ke semua kabupaten kota. Oke. Tapi ternyata sejak 2015 sampai 2023 saja, Prof, kita itu sudah mengabdi lebih ke 14 kota kabupaten. Sehingga wah ternyata tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk kita jelajah ke seluruh daerah. Kemudian apalagi yang menjadi yang kita ini ya, Prof, kita rasakan, kita alami, kita dapatkan. Pertama, seluruh relawan kita dari semua daerah, dari semua universitas yang ada di Indonesia, bahkan Aceh juga banyak sekali, Prof. Itu total relawan kita hari ini sudah 3.620-an lebih orang, Prof. 3.600 ini ternyata orang-orang yang benar-benar tulus dan tidak pernah mengharap imbalan apapun. Bahkan keberangkatan kita dari titik lokasi pengabdian kita itu yang ongkosin kita sendiri masing-masing relawan, tidak disupport oleh siapapun, tidak diberikan dana oleh siapapun, bahkan kita patungan membelikan piala untuk Festival Anak Indonesia di akhir puncak pengabdian kita, Prof. Banyak orang yang sebutkan, wah ini dana dari mana? Ternyata Allah proposal dan sponsorship yang paling besar buat kita, Prof. Sehingga dari 3.000-an relawan ini, alhamdulillah banyak yang sudah S2 ke luar negeri, banyak yang sudah S3, banyak sekali, Prof. Kemudian kalau PNS, wah sudah banyak yang menjadi ASN gitu kan, Prof. Kemudian banyak P3K juga dari relawan kita. Dan alhamdulillah, Prof, sejak tahun 2019 Ayah mewakafkan sebuah lahan untuk gerakan Sumut Mengajar. Lahannya kurang lebih 8 kali 12, dibangunkan di situ pondasi oleh Ayah. Pondasi itu adalah wakaf yang diserahkan kepada kami, dan alhamdulillah sejak 2019 itu kami patungan, Prof, seluruh relawan, ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, patungan bersama sampai hari ini. Alhamdulillah sudah terbangun 3 lantai sekretariat. Lantai pertama diprioritaskan bangun TK Islam terpadu full day, gurunya adalah relawan gerakan Sumut Mengajar, yang kita mulai per semester lalu, dan alhamdulillah hari ini adalah semester 2-nya. Kemudian lantai 2 kita bangun di situ perpustakaan mini, dan setiap relawan wajib mendonasikan 1 sampai 2 bukunya, sehingga buku kita lebih dari 2.000 eksemplar, Prof. Kemudian lantai 3-nya masih kita buat rooftop, ya outdoor lah, Prof, karena masih patungan lah untuk membangun batu batanya deh. Itu di mana? Itu pas di Kapten Sumarsono, Prof. Karya 2 nomor 7. Karya 2 nomor 7. Jadi mungkin kalau sobat endorfin sekalian mau berkunjung di kemana tadi? Sekretariat kita. Sekretariat Sumut Mengajar Di Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Karya Kapten 2 Sumarsono. nomor 7. Luar Iya. biasa. Nah, dari itu per hari ini sudah semester 2 ya buat Ananda. Alhamdulillah baru masuk, Prof, setelah liburan. Ya. Baik. Nah, buat target-target ke depan nih, kira-kira atau tunggu dulu sebelum nyampe ke situ, mungkin ada sobat endorfin yang mikir, nih jangan-jangan orang tuanya Fauza bisa mewakafkan. Tadi mungkin awalnya iya sih ke daerah di tahun 80, tapi mungkin setelah itu jadi pejabat pemerintah kali ya, jadi apa di dinas apa gitu kali, atau gimana latar belakang orang tua sendiri, bisa dijelaskan sedikit mungkin? Iya, sejak pengabdian dulu, kemudian Ayah tahun 1991 lulus menjadi hakim pengadilan agama, Prof. Oke. Kemudian tahun 1993 Umi lulus jadi panitra di pengadilan agama, Prof. Jadi keduanya adalah ASN, dan Allah sangat baik kepada keduanya sehingga 2020 Umi telah berpulang ke rahmatullah. 2022 Ayah pula yang menyusul Umi berpulang ke rahmatullah. Dan alhamdulillah waktu Umi mau meninggal di 2019 itu kan Umi udah mulai sakit-sakit tuh, Prof. Jadi lahan kami itu sebenarnya cukup luas, Prof. Tapi akhirnya rumah Ayah dikecilkan, lahan wakaf dibesarkan. Jadi rumah Ayah itu tinggal cuma 6 kali 12, Prof. Sedangkan 8 kali 12-nya itu Ayah wakafkan untuk pengabdian masyarakat. Ayah selalu bilang sama kami, sekolahlah tinggi-tinggi. Kalau kita sekolah pasti Allah akan angkat derajat kita, tapi harus sholat.
Sehingga memang kami nggak ditinggalkan banyak harta, tapi ayah memastikan kami wajib sekolah gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi idenya itu bahwa satu kedekatan keagamaan, ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ayah dan ibu itu selalu memberi contoh teladan yang baik. Iya, betul, Prof. Dan mereka terus bergerak ya. Jadi dari mungkin lulus IAIN, kemudian bekerja, kemudian akhirnya menjadi hakim dan terus bergerak. Sehingga anak-anaknya juga melihat bahwa kita jangan pernah berhenti gitu. Makanya yang disampaikan juga terus sekolah. Iya. Terus sekolah seperti itu ya. Jadi dan ada satu fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat. Ini jadi kita agak melebar dikit ya, karena tadinya mau bicara terlalu fokus, tapi kita coba melebar, masih berhubungan dengan dari sisi pendidikan, di mana banyak anak-anak muda sekarang, kita sih masih anak muda sebenarnya. Maksudnya mereka berpikir, anak-anak muda sekarang itu berpikir, ngapain sekolah? Toh sekolah nggak bisa ngerubah apa-apa gitu. Ya kalau berbeda dengan di zaman orang tua kita, orang tua Mbak Fauza tadi cerita bahwa memang sekolah itu merubah hidup gitu. Nah sekarang justru banyak sekolah tamat sekolah dia lihat juga gitu-gitu aja, akhirnya banyak yang apatis dengan pendidikan. Makanya angka putus sekolahnya juga di satu daerah itu jadi tinggi, apalagi benar tuh di daerah pesisir yang Mbak Fauza datangin. Itu kira-kira gimana tuh menurut Mbak Fauza? Kami selalu bawa gini, Prof, bahwa sekolah itu pertama memperhalus perasaan, mempertajam pikiran. Jadi kalau ada setiap anak yang kita jumpai, kita nggak pernah sampaikan ke adik-adik, Dek, bahwa sekolah akan memperhalus perasaanmu, bahwa sekolah akan mempertajam pikiran. Tidak. Tapi yang kita bawa adalah contoh teladan kepada adik-adik, Prof. Kita nggak pernah bilang ke orang tua, Bu, kalau nanti anak-anak ibu sekolah, anak-anak ibu pasti akan kerja setelah tamat. Tidak. Tapi kita sampaikan kepada orang tua bahwa sikap yang baik. Jadi waktu kita di desa, bangun sebelum subuh, kita rapikan rumahnya, kemudian kita sampaikan bahwa kita diajarkan oleh guru untuk bertanggung jawab terhadap semua kerjaan. Jadi nggak kita sampaikan kepada orang tua, Bu, nanti anak-anak ibu, enggak. Sikap teladan yang kita bawa ke daerah saja. Maka kalau selalu Poja sampaikan ke adik-adik sebelum ngabdi, Dek, kalau di 18 hari kalian mengabdi, kalian telah merasa jenuh, pikirkan kembali bahwa kita datang ke sana menjadi contoh teladan buat adik-adik kita. Jadi kalau mulai lelah, istirahat, bukan mundur. Kalau mulai lelah jadi orang baik, istirahat, dan setelah itu bangkit dan jadi orang baik lagi. Kira-kira gitu, Prof. Jadi sikap teladan yang kita bawa. Luar biasa. Ya, nah sekarang nih buat sobat pengajar ke depan nih, kira-kira apa yang menjadi obsesi mungkin yang belum sampai atau sesuatu yang benar-benar ingin diraih buat sobat pengajar? Kita tidak berobsesi luas-luas, Prof. Kita hanya ingin memastikan anak-anak semuanya tetap sekolah. Membangun TK Islam terpadu pertama di tahun 2023 adalah langkah awal yang sebenarnya cukup terjang buat kita. Fauza ini, Prof, sebenarnya bukan latar belakang pendidikan, Prof. Bukan latar belakang keguruan. Oh ya? Tapi Fauza ini latar belakang sarjana hukum. Magisternya juga magister hukum, S3-nya juga S3 hukum gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya kepada itu. Tapi setelah, makanya kalau Fauza bilang tadi, wah ini terjang sekali yang harus kita mulai ini. Tapi Fauza meyakini bahwa per 2045 nanti Gerakan Sumut Mengajar harus punya cita-cita bangun sebuah universitas berbasis gratis. Di dalamnya ada masjid, di dalamnya ada rumah sakit, di dalamnya semua ada panti, dan sehingga anak-anak pedalaman desa yatim piatu yang tidak punya orang tua tercover hak pendidikan yang layak seperti cita-cita kemerdekaan itu, Prof, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sesederhana itu, Prof, kita pengen nanti ada sebuah institusi yang basicnya internasional, anak-anak desa pedalaman yang kita jumpai itu bisa belajar di tempat kita. Baik, luar biasa. Ya, ini sekarang terakhir nih, Mbak Fauza, kira-kira ada pesan-pesan khusus ya buat teman-teman nih, generasi-generasi muda kita, generasi Z, Gen Z, atau millennials yang kira-kira hari ini masih cenderung
gundah gulana nih terhadap apa yang akan mau dilakukan di masa depannya, gerakan hari-hari mereka. Kira-kira gimana? Untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan generasi Z, generasi milenial, seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Sumatera Utara, Medan khususnya, dan seluruh yang menyaksikan podcast hari ini, saya cuma bisa menyampaikan, ada orang yang wafat di usia 27 tahun, tapi perhitungan amalnya lebih dari 1000 tahun. Ada orang yang wafat 60 tahun, tapi amalnya terhitung cuma 20 tahun usia hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab dia memastikan dirinya tetap berada dalam kebaikan, meyakinkan dirinya tetap belajar dalam kebaikan, dan memastikan semua keluarganya tetap dalam jalan kebaikan. Maka pastikan hidup kita hanya sesaat, kita tidak punya semua yang ada di dunia ini, kita hanya dititip oleh Sang Maha Pencipta, maka sekali kita dititip, selamanya kita mengabdi kepada orang, lingkungan, dan seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Norobahan, ayo pengabdian. Luar biasa. Saya kira ini juga menjadi kata-kata pesan-pesan yang luar biasa dari Mbak Fauza, dan kita berharap di akhir pertemuan ini kita bisa mengambil iktibar dari apa yang disampaikan, dan tentunya kita berharap akan ada kesempatan lain untuk kita bisa bekerja sama, Insya Allah. bertemu lagi, dan saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa terlahir dari kiprah orang tua yang memberi contoh teladan bagi ananda generasi penerusnya. Fauza Qodriah, seorang perempuan biasa yang dengan idealismenya memastikan anak tetap sekolah. Sumut Mengajar sebagai wadah yang tak henti mengirimkan relawan untuk menjaga dan melahirkan generasi berkualitas demi mimpi mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Jaga nyala semangat anak bangsa menggapai cita setinggi langit. Saya Prof. Ridha Dharma Jaya. Sampai ketemu di endorfin berikutnya.